Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Kusmargaritawati, Guru Pendidikan Agama Katolik SMA Negeri 1 Melati, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Senin 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video pembelajaran dengan materi panggilan hidup berkeluarga kelas 12 di semester 1. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Luar biasa. Baik, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Hari ini kita akan belajar bersama tentang panggilan hidup berkeluarga. Kisah ini tapi pasti akan seru. Semua pasti akan hidup berkeluarga. Apakah ada yang tidak ingin berkeluarga? Tidak kan? Mau menjalin hubungan dengan seseorang kan? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana panggilan hidup berkeluarga di zaman sekarang. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, mari kita mendengarkan lagu dari Nikita. Kita nyanyi bersama ya. Menyanyi selamat pagi Bapak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Bintang ya. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, dalam kudus, amin. Oke, selamat pagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami ingin memulai pelajaran agama kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati juga teman-teman yang akan belajar Tuhan, berkati ibu guru yang akan mengajar Tuhan, dan juga teman-teman yang tidak mengikuti pelajaran kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bintang atas doa yang sangat menginspirasi kita, mendoakan kita semua. Sekarang kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mampu memahami makna panggilan hidup berkeluarga dalam perspektif Katolik.
Yang kedua, kita diajak untuk membedakan hidup berkeluarga pada umumnya dengan hidup berkeluarga Katolik dalam terang moral Kristiani berdasarkan dokumen gereja Familiaris Consortio dan kitab suci dari Amsal 22, Efesus, Kolose, serta keteladanan keluarga kudus Nazaret, yaitu keluarga Maria dan Yusuf. Yang ketiga, kita bisa diajak untuk mensyukuri keberadaan keluarga dalam hidupnya dan dalam usaha membangun keluarga Katolik dalam terang moral Kristiani. Yang terakhir, kita diajak untuk bekerja sama dengan anggota keluarga lain dalam usaha mewujudkan keluarga Katolik dalam terang moral Kristiani. Nah, kita akan melihat ada satu pertanyaan untuk kalian semua. Di sini semua punya bapak ibu. Kalian tidak lahir hanya dari partisipasi ibu saja ya, pasti ada partisipasi dari bapak. Nah, pertanyaannya Bu Rita, apa itu keluarga menurut kalian? Menurut saya keluarga itu jadi ada ayah, ibu, dan anak dalam satu kesatuan. Ada ayah, ibu, anak dalam satu kesatuan. Terima kasih. Ada yang lain? Apa itu keluarga? Oke, menurut saya keluarga itu ada dua. Yang pertama itu ada keluarga yang dari darah, terus yang kedua itu ada keluarga. Jadi keluarga itu nggak memungkinkan dari darah saja, tapi seperti teman itu bisa menjadi keluarga. Seperti itu. Baik, terima kasih dari kedua teman kita. Mari kita beri aplaus untuk kedua teman kita. Untuk lebih memperdalami apa itu keluarga, bagaimana keluarga itu berkomunikasi dan lain sebagainya, Bu Rita akan menampilkan dua video. This is Antonio and Angela from Formosa, Taiwan. For us, family is Provenza. Lo stesso uomo di Provenza si esprime anche sapore sì, l'inserimento del matrimonio nella famiglia c'è la grazia e quindi dare una luce. After 31 years marriage joint life, we found sacramental grace of marriage is taking things as the Lord Jesus. I was told I would experience spiritual faith when I was young, with family, with God, children. For me, I got the power of the Holy Spirit to accept our gifts and the dedication of the child. I learned how to compromise honestly. Baik, setelah kita melihat video yang pertama tentang dari Paus tadi, kita akan melihat video yang kedua. Kalian akan bisa melihat perbedaan dari video yang pertama dan yang kedua. Begitu ya? Dalam video ini nanti kita akan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga.
3 kilo aku naik. Masa sih? Ya, selama WFH 2 hari kerjanya tuh makan terus. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan beneran deh. Mana kabar suami? Keluarga semua sehat kan? Baik, sehat. Suami sama anak-anakmu sehat. Bagus. Udah lama banget ya? Iya, lama banget lagi. Iya tuh, 3 bulan ya kita dalam rumah. Betul. COVID sama curhat aku tuh sama kamu tahu curhat. Tapi sebelum ngobrol ini pesan dulu ya. Oke, tadi mau diet sih. Jangan diet, enggak. Mau order. Di sini makanannya enak loh. Harus pesan makan enggak sering tapi ya. Kasihan. Yang mana? Rekomen apa enggak? Baik, setelah kita melihat video pertama dan kedua ini, kita akan berdiskusi bersama seperti yang kemarin satu kelompok 4 orang ya, dan kemarin kan lebih enak dibuat 4. Sekarang Lovina sama Junandi ada ke sana, aku ada ke sana untuk membahas yang pertama, masalah apa yang ditemukan dalam video tersebut. Kemudian solusi yang bisa didapat apa? Kemudian dari video tersebut, menurut pandangan kalian apa makna panggilan hidup berkeluarga? Menurut pandangan kalian, apa itu perkawinan Katolik? Berita sudah membagikan kertas, silahkan kalian menulis jawaban-jawaban kalian di sini. Hasil dari diskusi kalian. Begitu ya? Baik. Biar menyikat waktu, silahkan kalian mengerjakan diskusinya. Terima kasih. Masalah apa yang ditemui dalam video tadi itu? Apa ya, kalau dari video kedua kan ada 2 orang yang kayak temenan, mereka lagi ketemu buat makan-makan, kayaknya yang satu mau curhat, tapi yang satunya nih mungkin lebih ke mendengarkan, karena pas mereka cerita kan kelihatan yang satu ini keluarganya harmonis sekali di masa-masa COVID yang mana kan kita ada PPKM dan harus banyaknya di rumah. Tapi yang keluarga kedua ini terlihat bahwa mereka sama-sama di rumah suami istri. Tapi istrinya tuh fokus ngerjain kerjaan rumah, suaminya fokus dengan kerjaannya sendiri. Dari situ kan kelihatan mereka bareng-bareng di rumah, tapi tidak ada komunikasi di sana, tidak ada perhatian satu sama lain di sana, tidak ada yang namanya apa ya? Keharmonisan. Iya, namanya sebagai kepala keluarga jelas dong pekerjaannya ya harus mencari nafkah, tapi posisinya pun dia anggota keluarga yang ada di rumah, jadi tetap harus berbagi tugas dengan istrinya, jadi harus balance. Berarti masalahnya tadi kalau diambil garis besarnya itu tuh komunikasi ya? Iya. Kurangnya komunikasi, apalagi di video yang kedua itu. Yang satunya kan mereka sama-sama di rumah, tapi yang bapak itu malah terlalu fokus sama kerjaannya diri sendiri gitu ya. Oke, berarti masalah yang pertama itu komunikasi. Baik anak-anak, sudah selesai ya diskusi kalian. Sekarang kita akan mendengar hasil diskusi kelompok kalian masing-masing dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk diskusinya begini, nanti nomor 1 dan nomor 2 di kelompok 2. Terus yang nomor 3 dan 4 itu di kelompoknya kelompok 1 gitu ya. Jadi hanya 2 saja biar memudahkan kita untuk sharing dan tanya jawab seperti itu. Baik ya, kita akan melihat dulu dari kelompok 2 untuk presentasi nomor 1 dan 2. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi sini aku mau presentasi tentang 2 nomor ini. Oke, langsung aja teman-teman. Oke, masalah apa yang ditemukan dalam video tersebut? Tadi kan ada 2 video. Nah, kita itu dari kelompokku ngambil dalam video yang kedua, yaitu ada masalah di salah satu keluarga yang satunya itu intinya itu masih di masa-masa COVID. Jadi yang satunya
ibu dan ayahnya itu tuh apa ya, gimana ya, satu rumah tapi nggak, jarang komunikasi. Nah, jadi masalahnya itu nomor satu yaitu dari kelompok kami itu kurangnya komunikasi. Nah, yang kedua yaitu solusi yang bisa didapetin, yaitu kita harus intens dalam komunikasi. Jadi kita harus sering-sering berkomunikasi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bintang. Baik. Nah, di situ ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lain? Ada yang tidak paham, ada yang kurang jelas, atau ada yang mau menyanggah dari hasil presentasi teman kita? Ya, cukup? Baik, mari kita beri aplaus dari kelompok 2. Terima kasih, Dinda. Ayo, Bu. Baik, untuk kelompok 1 silahkan menyampaikan hasil diskusi dari nomor 3 dan 4 ya. Siapa kelompok 1 yang akan maju? Oke, Dinan. Baik, silakan. Jadi di setiap orang tua itu bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya sebagai konsekuensi dari pilihan hidupnya. Terus yang nomor 4, menurut pandangan kalian tentang perkawinan Katolik. Jadi yang pertama itu ada monogami, yang kedua tak terceraikan oleh manusia, yang ketiga itu seumur hidup, dan yang keempat itu satu dalam iman. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah? Cukup? Jelas? Baik, terima kasih Kinan. Kita beri aplaus untuk Kinan. Terima kasih. Baik, setelah hasil diskusi kalian tentang keluarga itu apa, kemudian masalah-masalah yang ada di dalam keluarga yang telah kamu temukan, kita tidak tahu ya, ternyata membangun hidup berkeluarga itu susah. Ya, jadi sebisa mungkin kita harus mematangkan diri ketika kalian itu mau hidup berkeluarga. Oke, pacaran itu baru cinta-cintanya itu nggak masalah. Cuma nanti ketika endingnya kita menjalani hidup itu seperti kita itu hidup dalam perahu, bisa diombang-ambingkan oleh gelombang. Kemudian kan kalau kapal itu kan satu nakoda, untuk menyamakan satu pikiran ke satu nakoda itu. Jadi harus benar-benar matang. Maka sekarang kita akan melihat satu lagu ini menguatkan kita bahwa kita itu keluarga yang satu keluarga di rumah kita. Kalau kalian bisa menyanyi, ini lagu zaman dulu. Jadul.
Ya, yang pertama, yang pertama itu juga ada papa mama, cuma kan ada komunikasi, ada tadi dilihat ya, ada komunikasi, ada meskipun kalau bahasa Jawanya itu mangan seperti kumpul, maka tidak makan tapi kumpul. Nah itu menjadi sebuah hal yang menguatkan kita, karena kita hidup itu bukan hanya karena uang, tetapi ada kebahagiaan. Ya kalau kita tidak munafik ya, kalau kita tuh tidak punya uang pasti kita juga gak bahagia. Cuma kalau kita punya uang, tetapi uang itu hanya bisa kita gunakan untuk secukupnya kita, pasti nanti kita bahagia. Begitu ya. Dari pelajaran kali ini kita bisa simpulkan ya. Yang pertama, keluarga itu dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, tidak boleh laki-laki doang dengan laki-laki doang, perempuan dengan perempuan, itu tidak boleh. Gereja melarang itu. Jadi perkawinan dalam gereja Katolik itu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai cita-cita luhur untuk membentuk keluarga yang harmonis. Nah, tadi dalam video yang kedua dikatakan bahwa cita-cita itu tidak mudah dijalankan karena apa? Perbedaan pendapat, kebencian, kemarahan, iri hati, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana keluarga itu menghadapi masalah itu? Adanya komunikasi. Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen, sehingga setiap pasangan suami istri harus menjaga kesucian perkawinan. Tadi dikatakan juga di kelompok 1, perkawinan Katolik itu bersifat monogami, tidak terceraikan kecuali maut. Itu terdapat dalam Injil Matius. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sakramen perkawinan sebagai akar pembentukan keluarga Katolik hendaknya dijaga kesuciannya. Keluarga itu merupakan gereja kecil atau mini, atau bahasa kerennya ini Ecclesia Domestica, artinya adalah keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup, tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan, dan cinta kasih. Ini diambil dari kitab. Baik, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Cukup ya? Bahwa keluarga itu ada. Kalau keluarga itu kalian ingin membina hubungan yang baik, besok ya, kalian kan sudah kelas 12. Kalian setelah ini akan kuliah, baru kuliah cari kerja. Setelah cari kerja, tujuannya apa toh? Menikah. Maka proses ini kalian nikmati, kalian mencari pasangan kalian istilahnya selami, dalami sifat karakter dari pacar kalian masing-masing. Jadi kalau pacar kalian masing-masing harus kamu tahu sifatnya bagaimana. Jangan-jangan ketika besok kalian sudah mau menikah, benar-benar nikah, dia ringan tangan. Kan tidak. Itu akan merugikan kamu. Begitu ya. Baik, sebelum kita tutup dengan berdoa untuk tugas minggu depan, kalian mencari tugasnya ini ya. Yang pertama, apa arti hidup membiara dan apa arti kaulica. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang cara hidup membiara. Kita sedang mempelajari cara hidup keluarga. Minggu depan kita akan belajar cara hidup membiara. Silakan kalian tulis dulu ya. Sudah selesai ya? Tugas kalian minggu depan. Hari ini kegiatan kita kita cukupkan. Sebelum kita kembali ke kelas masing-masing,
Ada yang mau memimpin doa? Tadi Bintang. Oke, Pedro, baik. Berdoa dalam nama Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, pembelajaran yang boleh kami dapatkan Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih Pedro atas doanya. Selamat siang, silahkan kembali ke kelas kalian masing-masing. Silahkan berkemas dulu.